Pemirsa, polemik kembali lagi kita masih membahas mengenai isu radikalisme dan pembubaran ormas. Sidang skors dicabut. Baiklah, saya langsung saja ke Pak Taufik. Pak Taufik, radikalisme menuntut perubahan secara keras. Apakah menurut Anda hal yang dilakukan oleh HTI ini termasuk sudah radikal begitu? Saya kira dalam term yang lebih sehat, radikalisme itu sifatnya netral. Karena dia menuntut seseorang untuk kembali ke akar, berpikir lebih mendalam, dan seterusnya. Tetapi dalam dimensi yang lebih mutakhir, dalam konteks kekerasan politik misalnya, violent radikalisme dianggap lebih berbahaya. Karena yang berbahaya bukan radikalismenya, tetapi violentnya. Dalam hal ini saya kira apa yang dikembangkan oleh HTI di Indonesia sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di luar negeri. Di Indonesia saya kira dalam konteks tindak pidana tertentu, misalnya terorisme, itu tidak ada catatannya sama sekali. Mereka, ya? Meskipun di negara lain ada sedikit catatan anggota-anggota HTI yang kemudian berkongsi dengan kelompok lain, misalnya di Mesir, terlibat dalam aksi kekerasan. Tapi ini oknum sifatnya. Nah, yang menarik di Indonesia adalah saat ini HTI menjadi diskursus, tapi pada prakteknya bahkan kelompok-kelompok yang lebih radikal dari HTI, yang lebih oleh beberapa negara misalnya dijuluki sebagai kelompok teroris, itu tidak dibubarkan, tidak disentuh dalam tanda kutip oleh hukum. Dalam catatan saya, hanya Jamaah Islamiyah, salah satu kelompok penting di Indonesia yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2008. Selebihnya seperti NII misalnya tidak pernah ada keputusan ofisial tentang statusnya. Demikian juga kelompok-kelompok yang muncul setelah itu. Hanya negara lain yang kemudian menyatakan bahwa kelompok tersebut adalah bagian dari kelompok teroris. Artinya jika tidak ada batas, maksud saya garis batas yang menunjukkan seseorang bisa dipidana, dibubarkan, dan seterusnya, sebetulnya adalah pelanggaran tidak pidana, ada atau tidak. Tetapi ada, ya itulah anomali di Indonesia, ada anomali demokrasi di mana ketika suatu kelompok bisa hidup dan berkembang di Indonesia, tetapi kemudian melakukan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sistem yang berlaku di Indonesia. Tetapi sekali lagi ada dua dimensi yang harus dipahami, politik dan tentu saja hukum yang kemudian konsekuensinya berbeda antara satu dengan yang lain. Oke, sebagai sebuah organisasi, kemudian mereka dijamin oleh undang-undang untuk berekspresi, berpikir, tapi dalam satu sisi yang lain, pemerintah juga boleh menerapkan undang-undang bahwa mereka tidak boleh melanggar. Kira-kira bagian mana sih yang membuat pemerintah sangat khawatir kepada HTI ini? Saya kira di konteks tertentu mungkin lebih di fundament ideologinya ya. Tentu bukan Islamnya sebagai tata nilai, tetapi sistem dan bentuk negara saya kira yang kemudian akan menjadi bisa di-challenge dalam konteks perdebatan. Tapi menurut saya seperti disampaikan Mas Ismail, dalam kontestasi politik sebetulnya ini sah saja bisa diperjuangkan. Hanya saja kalau dalam bayangan saya kanalnya harus menjadi lebih jelas. Misalnya pemilihan umum itu kan menjadi lebih relevan ketimbang kemudian misalnya satu sisi ada proses upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah Indonesia, tetapi jalurnya bukan jalur kontestasi politik. Ini yang saya kira harus cermati lebih jauh. Oke, saya ke Ustaz Labib lagi. Apakah ada rencana HTI ini menjadi sebuah partai sehingga kemudian dia masuk melalui jalur-jalur konstitusional? Untuk masuk dalam kontestasi politik seperti yang sekarang diberikan itu tidak ada rencana dari Hizbut Tahrir. Tetapi Hizbut Tahrir sebagai sebuah hizbun siasi itu tetap melakukan satu kegiatan yang sangat penting justru dalam kaitan dengan politik itu, yakni melakukan edukasi terhadap masyarakat yang kita sebut taskiful ummah bisaqafatil islamiyah, membina umat dengan sakofah Islam. Ini yang justru kita lakukan, dan kalau kita bicara tentang partai politik itu justru yang sekarang diabaikan oleh partai-partai politik yang ada. Mereka hanya mendidik umat, mendidik rakyat dengan bendera, dengan lambang-lambang mereka. Tetapi bagaimana kemudian mengatur negara itu justru tidak diberikan. Nah, justru Hizbut Tahrir memberikan pandangan-pandangan seperti itu, bahwa kalau sekarang katakanlah korupsi,
ya yang merajalela dan sampai sekarang tidak bisa diatasi. Itu kita memberikan pandangan misalnya bahwa demokrasi di Indonesia itu menjadi faktor penyebab. Dan semua orang sudah tahu bagaimana kontestasi politik yang sangat mahal itu menyebabkan seseorang harus mengeluarkan dana yang sangat besar dari kantong mereka. Baik itu anggota dewan maupun bahkan eksekutif, ya. Bahkan jelas sekali ya puluhan miliar ya dikeluarkan. Ini akan kembalinya kemana? Mereka tagihkan pada saat mereka berkuasa. Hizbut Tahrir memberikan kritik gitu. Lalu kemudian apa solusinya? Hizbut Tahrir memberikan solusi Islam. Islam itu mengatur bagaimana cara memilih pemimpin dan seterusnya. Bagaimana pemimpin itu menerapkan kebijakannya di tengah umat menurut pandangan syariah. Konsep-konsep khilafah yang disampaikan oleh Ustadz Labib itu, apakah itu sudah tidak diisi oleh Pancasila? Begini, Pancasila itu sebenarnya kalau mau kita bicara itu kan sebenarnya masih dalam bentuk sesuatu yang belum konkret, ya. Oleh karena itu kita lihat ya. Pancasila itu kemudian akan berbeda coraknya. Di masa Soekarno dia sangat dekat dengan komunisme. Bahkan Soekarno sebagai salah seorang perumus Pancasila dia mengatakan Pancasila adalah kiri. Ya, dia jelas mengatakan seperti itu. Pada masa Orde Baru berbeda lagi, dia lebih pada kapitalisme. Sekarang kepada liberalisme. Nah justru Hizbut Tahrir itu datang memberikan sebuah solusi yang jelas. Inilah Islam. Nah kalau kita bicara tentang khilafah tadi, khilafah itu substansinya ada 3. Karena definisi khilafah itu adalah ri'asatun amatun li jami'il muslimin fid dunya. Litatbiki ahkami syara'il islami wa hamlid da'watil islamiyati ilal alam. Jadi khilafah adalah kepemimpinan untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam di dunia. Dan untuk menerapkan hukum syara Islam. Dan yang ketiga adalah dalam rangka untuk mengemban dakwah Islam. Apakah menerapkan hukum secara syariat Islam di sebuah negara yang majemuk seperti ini tidak kemudian bertentangan dengan Pancasila itu? Namanya sebuah hukum itu mesti satu. Dan namanya hukum itu mesti diterapkan dalam setiap masyarakat yang majemuk. Mana ada masyarakat yang tidak majemuk? Ya, di Indonesia kan juga majemuk, tapi kemudian dipaksakan sebuah undang-undang. Katakanlah KUHP di sini, KUHP tinggalan Belanda, itu dipaksakan. Mau orang itu percaya dengan undang-undang atau tidak, itu wajib. Harus ikut. Nah, gitu loh. Orang sebagai bagian dari bangsa Indonesia, HTI sebetulnya harus ikut dengan apa yang digariskan oleh negara. Nah, begini, pertanyaan penting itu justru apakah kemudian apa yang selalu digariskan negara itu mesti benar. Inilah justru kritik kita Hizbut Tahrir. Jadi kalau ingin lurus, ingin tidak sesat, itu Nabi itu memberikan pesan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Jadi kamu itu, kata Nabi, aku wariskan pada kamu itu 2 perkara. Pak Ustadz sedikit, tadi Pak Ustadz sampaikan mengenai kemajemukan, disampaikan tidak memaksa katanya begitu. Sekarang barusan mengenai undang-undang semua harus tunduk. Ini sedikit berbeda nih Pak Ustadz. Ini kan dalam perkara apa dulu? Kalau dalam perkara keyakinan keagamaan tidak pernah ada paksaan ya memaksa orang masuk Islam. Tetapi dalam sebuah ketetapan hukum yang mengatur persoalan publik itu mesti ada paksaan. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak memaksa. Dan sedangkan hukum yang akan digunakan adalah hukum Islam di negara kemajemukan. Apakah begitu? Lah kan sama saja sekarang diterapkan hukum warisan Belanda di tengah umat Islam. Kan apa masalahnya? Justru kalau kita bicara paksaan, mestinya kita itu maunya dipaksa dengan hukum yang memaksa kita masuk surga. Nah, begitu mestinya. Gimana, Bung? Ya, dari pemaparan Ustadz Labib saya menemukan satu indikator bahwa mungkin ini juga yang difikirkan oleh Pak Cahyokumolo dan Pak Wiranto dan Pak Kapolri. Ada satu kehendak politik penyeragaman yang diusung oleh teman-teman HTI. Dan inilah yang bertentangan dengan genus Republik Indonesia sebagai bangsa yang majmuk. Dan ini ketika teman-teman misalnya mengatakan teman-teman HTI anti keberagaman, inilah indikatornya. Dan tidak ada. Kalau kita bicara khilafah, apakah Rasulullah itu menyeragamkan seluruh penduduknya? Apakah kita khilafah Rasyidah, menyeragamkan seluruh penduduknya? Dan inilah yang kita perjuangkan. Nabi itu mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nggak ada penyeragaman, seluruh penduduknya harus beragama Islam. Gitu loh. Apakah itu artinya mengganti Pancasila? Saya katakan tadi. Ya iya mengganti Pancasila. Mengganti Pancasila. Apa yang diganti gitu loh. Yang diganti itu apa? Kalau kita bicara tentang penggantian Pancasila, sekarang itu sudah diganti dengan kapitalisme. Sudah diganti dengan liberalisme. Tadi saya katakan, mana undang-undang?
Undang-undang itu udah liberal semua. Jadi sekarang gitu. HTI mengembalikan liberalisme itu menjadi kembali ke Pancasila yang asli. Kita memberikan satu pandangan kalau ingin makmur, bahkan ingin punya sebuah negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harus ikut khilafah. Tajri bi ahkamillah, berlangsung hukum Allah SWT. Itu solusinya. Ketika pemerintah punya hukum yang lain, apakah bukan itu yang kemudian menjadi pertentangan itu? Nah, jadi begini, kan pertanyaannya kan apakah hukum itu mesti benar? Kan dalam hukum di negara ini pun juga selalu mengalami perubahan. Ketika apa? Hukum diterapkan, setelah kemudian dilihat dikaji, ada masalah. Berarti kemudian diganti hukum. Itu artinya apa? Bukan kemudian hukum itu bersifat statis gitu loh. Mestinya kita punya kecerdasan. Ketika satu hukum itu diterapkan menimbulkan masalah, ini kenapa harus masalah? diganti. Loh, itu kan ada pergantian undang-undang itu menunjukkan bahwa tidak ada keharusan untuk statis dalam sebuah undang-undang, apalagi undang-undang itu sudah jelas-jelas menimbulkan satu masalah. Begitu. Pak Imdadun, apakah kemudian kebebasan berekspresi yang dijamin tadi itu, lalu kemudian ada keinginan seperti ini, bisa dianggap melanggar undang-undang yang lain? Jadi begini, kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama itu dihargai dan dihormati. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa hak itu dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan yang legitimate membatasi itu semua apa? Undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang menjadi acuan seluruh warga bangsa. Jadi hal yang mungkin akan menjadi salah satu masalah, ya. Jika nanti suatu saat HTI maju ke pengadilan, itu adalah soal pertanyaan penting, apakah Hizbut Tahrir menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia atau tidak? Karena ini pertanyaan penting yang harus dijawab. Karena ini sangat menentukan, ya, apakah Hizbut Tahrir itu melanggar undang-undang atau tidak. Sebentar, Mas, jadi saya ingin gini, nanti dulu Ustaz. Ya. Jadi gini, wacana ini itu kita mesti sikapi wajar-wajar saja. Jadi pemerintah akan mengambil sebuah action, ya, untuk melakukan pembatasan dan pengaturan itu menurut hak asasi manusia legitimate. Persoalannya adalah soal cara. Apakah caranya ini melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan hukum, ya, atau due to process of law, ya, sesuai dengan prosedur. Nah, pelanggaran HAM atau tidak ada pada proses itu. Ya. Oleh karena itu maka kita harus merujuk betul-betul kepada undang-undang yang ada. Apa itu? Kaitan dengan soal pembubaran ormas adalah undang-undang ormas. Nah, coba kita lihat apa sih sesungguhnya parameter dari negara untuk bisa menerapkan satu tindakan tertentu yang namanya sanksi. Pembubaran di dalam undang-undang ini itu disebut sebagai pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Itu artinya pembubaran. Itu jenis terakhir dari macam-macam sanksi yang bisa diambil oleh pemerintah, ya, apabila suatu ormas bertentangan dengan ketentuan pasal 21 terkait dengan kewajiban-kewajiban dan terkait dengan pasal 62. Bukan. 59 terkait dengan larangan-larangan. Nah, tadi disampaikan ada beberapa hal yang agak dekat dengan soal polemik ini, ya. Coba kita lihat pada pasal 21 tentang kewajiban-kewajiban. Karena kalau ormas tidak menjalankan dengan benar ketentuan pasal 21 dan tidak taat kepada larangan pada pasal 59, itu bisa dikenain sanksi. Nah, coba kita lihat. Nah, pasal 21 itu apa? Pertama, kewajibannya. Ya, saya sebutkan saja deh yang agak relevan dengan perbincangan. Ya. Pasal 21 pasal di ayat B ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan keutuhan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti Bapak akan ditanya, apakah keberadaan Hizbut Tahrir itu bertentangan dengan kewajiban seluruh ormas di Indonesia untuk menjalankan ayat ini? Gimana Pak Mida? Berikutnya, nanti dulu Pak, biar komplit. Ya. Berikutnya terkait dengan
menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Kita kenal Hizbut Tahrir sebagai organisasi yang non kekerasan, tertib. Pasti tidak akan terkena dengan pasal ini. Tapi kemudian ada, ini sejauh kajian Komnas yang mungkin menjadi persoalan, yang akan dipersoalkan oleh Kemenkumham, Kepolisian, dan Menko Polhukam, itu terkait dengan ayat F-nya, yaitu berpartisipasi di dalam pencapaian tujuan negara. Nah, di dalam undang-undang ini ada penjelasan, tujuan negara itu apa? Dijelaskan di situ yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan soal pandangan politik Hizbut Tahrir adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Artinya masih sesuai dengan soal terkait dengan tadi larangan bertentangan dengan ideologi Pancasila, itu rupanya disempitkan oleh penjelasan. Apa yang disebut sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu hanya ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Hizbut Tahrir tidak ada di situ. Masuk. Maka dia lolos dari itu. Nah, oleh karena itu maka ya ini tantangan buat Hizbut Tahrir. Ya, kalau tadi saya lihat Ustadz Labib tidak menjawab beberapa pertanyaan, ngeles-ngeles mulu kira-kira gitu. Saran saya di dalam proses yang kemungkinan nanti akan bergulir, kalau sampai ke pengadilan dengan sejelas-jelasnya, khususnya terkait dengan konsep, konsep khilafah. Khilafah itu dalam konteks ini tidak dilihat pada aspek ke nilai-nilai Islamnya, tetapi pada konsep politiknya. Karena ada asumsi khilafah adalah negara agama. Negara agama berbeda dengan nation state yang berdasarkan Pancasila. Khilafah berkaitan dengan ide negara internasional yang bertentangan dengan gagasan nation state, Indonesia nation state, NKRI. Itu harus dijawab ini bahwa mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz. Ditahan dulu Pak Ustadz. Tahan dulu, kita harus istirahat ya. Ini tantangannya. Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas mengenai pembubaran ormas radikal sesaat lagi. Sidang Diskurs.